Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bi qad nazalat tuba liman talaba kama sabat. Ya ayyuhal wa sallamullah alaika rabbini bi idznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratin aliyah amma ba'du. Rekan-rekanku remaja Waidiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-24 puasa Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita selama bulan puasa ini. Tema kultum kita pada hari ini yakni keutamaan sholat berjamaah. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi pembatas seseorang itu mukmin atau kafir. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Salat juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amalan seseorang. Hadis riwayat Abu Dawud. Salat memberikan banyak manfaat bagi yang istiqomah menjalankannya. Selain itu, salat juga merupakan yang sangat luar biasa keutamaan bagi kita yang melaksanakannya secara berjamaah. Salat secara berjamaah tentunya terdapat banyak sekali keutamaan daripada kita salat secara sendirian. Salah satunya, jika kita sholat secara berjamaah, maka salat kita secara berjamaah akan lebih utama 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tiada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang berwudu untuk salat, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju salat wajib, dan ia melaksanakannya secara bersama-sama atau berjamaah di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, pahalanya senilai pahala ibadah haji. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju salat wajib, pahalanya seperti pahala orang yang beribadah haji. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, dihormati sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu memperbaiki wudunya kemudian datang ke masjid, maka ia sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebuah keharusan bagi yang dikunjungi untuk menghormati tamu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, terlindungi dari kejahatan setan. Sesungguhnya setan itu serigala bagi manusia, seperti serigala bagi kambing yang selalu memangsa kambing yang sendirian dan lalai. Maka waspadalah kalian dalam tinggal di dusun-dusun sendirian, dan haruslah kalian berjamaah, bermasyarakat, dan ke masjid. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, mendapatkan jaminan surga. Ada 3 orang yang semuanya dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya seseorang yang pergi ke masjid. Ia dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia mewafatkannya dengan memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Tetapi kalau kita melihat keadaan sekarang, kita tidak haruskan lagi sholat berjamaah di masjid karena sesuatu hal. Ada faktor yang menyebabkan sehingga sholat berjamaah itu terhalang, sehingga kita tetap melaksanakan sholat berjamaah di rumah secara sendirian. Janganlah kita melaksanakannya sholat fardu kita dengan melaksanakan sholat sendiri, tapi usahakan kita melaksanakan sholat wajib kita. Walaupun itu dilaksanakan di rumah, namun kita sempurnakan dengan sholat berjamaah karena itu yang
akan mendapatkan kemuliaan 27 derajat. Dan 20 derajat inilah kemuliaan yang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah. Akhir kata, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghaziyatiz zaman an-nur wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.